Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, saya Rizky Putra Pratama dari 10 Akuntansi 4 akan menyampaikan biografi dari Bapak Erick Thohir. Lahir dari keluarga pembisnis, Erick Thohir merupakan anak ketiga dari pasangan Teddy Thohir dan Enda Thohir. Lahir pada tanggal 30 Mei 1970, kakak pertama Erick Thohir bernama Garibaldi Thohir atau yang dikenal juga dengan nama Boy Thohir, dan kakak perempuan bernama Herika Vitayah atau yang dikenal juga Rika Thohir. Menurut Forbes, Boy Thohir memiliki harta kekayaan sebesar 1,65 miliar US dollar atau setara 23,26 triliun rupiah hingga menempati posisi 15 orang terkaya di Indonesia pada Desember 2020. Kakak beradik ini meneruskan jejak Teddy Thohir, sang ayah yang selama hidupnya juga dikenal sebagai pengusaha ternama. Sekedar informasi, Teddy Thohir merupakan salah satu pemimpin grup Astra International. Pendidikan Erick Thohir menyelesaikan pendidikan sarjana di Golden University, Amerika Serikat. Selanjutnya dia melanjutkan program masternya di Universitas Nasional California, Amerika Serikat, dan berhasil lulus pada tahun 1993. Adapun jurusan yang diambil adalah Business Administration. Selanjutnya mendirikan Mahaka Group. Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, Erick mulai mengawali karir bisnisnya dengan mendirikan sebuah perusahaan media bernama Mahaka Group. Bersama rekannya Muhammad Lutfi, Wisnuwardana, dan Heri Zulnadi. Dia mendapatkan bimbingan dari sang ayah dan juga dari wartawan senior Jacob Ottman dan Dahlan Iksan karena belum terlalu memahami selak-beluk bisnis di dunia media. Perlahan tapi pasti perusahaan ini mulai berkembang karena Mahaka Group bisa mengakuisisikan Harian Republika yang pada saat itu sedang dilandasi krisis keuangan dan terancam bangkrut pada tahun 2001. Erick lalu menjabat sebagai presiden direkrut perusahaan sampai 30 Juni 2008 dan terhitung sejak 2010 dia menjabat sebagai komisioner. Mahaka Group berhasil mengakuisisikan majalah A+ dan Golden Dev Present Indonesia. Untuk bisnis surat kabar, perusahaan ini memiliki surat kabar Republika. Mahaka Group juga melebarkan sayapnya di bisnis stasiun TV dan radio. Selanjutnya di bidang bisnis di bidang olahraga. Mungkin sudah banyak orang tahu, Erick Thohir memiliki minat yang tinggi pada olahraga, khususnya basket. Dari keberagaman itu, Erick pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia periode 2006 sampai 2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia selama 2 periode, yakni 2006 hingga 2010 dan 2010 hingga 2014. Selain itu, ia menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub nasional basket yang membeli saham Philip. Selanjutnya mendirikan Mahaka Group. Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, Erick mulai mengawali karir bisnisnya dengan mendirikan sebuah perusahaan media bernama Mahaka Group. Bersama rekannya Muhammad Lutfi, Wisnuwardana, dan Heri Zulnadi. Dia mendapatkan bimbingan dari sang ayah dan juga dari wartawan senior Jacob Ottman dan Dahlan Iksan karena belum terlalu memahami selak-beluk bisnis di dunia media. Perlahan tapi pasti perusahaan ini mulai berkembang karena Mahaka Group bisa mengakuisisikan Harian Republika
yang pada saat itu sedang dilandasi krisis keuangan dan terancam bangkrut pada tahun 2001. Eric lalu menjabat sebagai presiden direkrut perusahaan sampai 30 Juni 2008 dan terhitung sejak 2010 dia menjabat sebagai komisioner. Mahaka Group berhasil mengakuisisikan majalah A+ dan Golden Dave Present Indonesia. Untuk bisnis surat kabar, perusahaan ini memiliki surat kabar Republika. Mahaka Group juga melebarkan sayapnya di bisnis stasiun TV dan radio. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Erick Thohir memiliki minat yang tinggi pada olahraga, khususnya basket. Dari gemarnya itu, Erick Thohir pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia periode 2006 hingga 2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara selama 2 periode, yakni 2006 hingga 2010 dan 2010 hingga 2014. Selain itu, dia menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub bola basket NBA dengan membeli saham Filippedia. Untuk klub bola basket di Indonesia, Erick Thohir memiliki 2 klub, yakni Satria Muda Britama dan Indonesia Warrior. Tidak hanya olahraga basket, Erick Thohir juga membeli saham mayoritas klub sepak bola asal Amerika Serikat yang berbasis Washington DC, yaitu DC United pada Juni 2012. Setahun selanjutnya, Erick Thohir dan 2 pengusaha tanah air lainnya berhasil mengakuisisikan saham Inter Milan sebesar 70%. Nama Erick Thohir pun mencuat di dunia persepakbolaan dunia setelah membeli Inter Milan. Hanya saja, melepas seluruh saham Inter Milan miliknya ke perusahaan investasi asal Hong Kong, Lion Rock Capital, pada tahun 2019. Selain itu, Erick Thohir juga menduduki jabatan sebagai komisaris dari klub sepak bola Persib Bandung. Selanjutnya menjabat kursi Menteri BUMN ke-9 Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo menyatakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Salah satu gebrakan pria kelahiran 1970 ini adalah menunjuk Basuki Tjaharoedin Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina. Menurut Erick Thohir, Ahok bisa menjadi sosok pendobrak untuk memimpin perusahaan BUMN sekelas Pertamina. Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir juga segan memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Rai Aksara Dani Adiputra atau Arya Aksara yang kasusnya sempat menghebohkan publik. Pria itu membuktikan penyelundupan komponen Harley Davidson yang telah merugikan negara sampai 1,5 miliar rupiah. Tentu, gebrakan Erick Thohir tidak berhenti di situ saja. Beliau masih menjabat sebagai Menteri BUMN sampai sekarang. Kita tunggu apalagi gebrakan yang akan dilakukan pemilik Mahaka Group ini. Sekian dari saya. Terima kasih.